Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bertemu kembali para alim, para asatidz wal asatidzah, para ulama, sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun Anda berada, mudah-mudahan segala aktivitas Anda diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita selalu diberikan ketaatan, keistiqomahan dalam melaksanakan semua perintah Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih Anda semuanya berkenan di majelis ini. Mudah-mudahan kedatangan Anda mendatangkan berkah, mendatangkan manfaat. Kita dalam rangka untuk thalabul ilmi, apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan membahas yang tentunya tema ini sangat berat untuk saya bahas, tapi ini perlu untuk kita kaji bersama sehingga kita nanti akan mengetahui kejelasannya. Apa yang kita bahas ini akan menyelesaikan segala permasalahan, yaitu menyangkut tentang sosok yang sangat terkenal. Beliau ini masyhur, ulama NU, ya, ulama yang tentunya sangat dimuliakan di kalangan kaum Aswaja, kaum Nahdlatul Ulama. Beliau ini adalah yang bernama Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, atau kita kenal dengan Habib Lutfi. Jadi kita ingin mengetahui siapa sebenarnya sosok Habib Lutfi, sehingga banyak orang yang memprotes, mempersalahkan beliau, dan yang meragukan tentang nasab beliau sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita tahu saat ini terjadi gugat menggugat tentang nasab habaib yang ada di Indonesia. Nasab Bani Alawi atau kaum Ba'alawi, apakah sampai kepada Rasulullah ataukah tidak? Ya, nah di sini kelompok dari Kiai Imaduddin Utsman ini menggugat sanad dari Ba'alawi. Ya, mengatakan bahwasanya sanad Ba'alawi ini nasabnya tidak sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sebagian dari warga NU masih tetap kokoh meyakini bahwasanya para habaib di Indonesia, Bani Alawi atau kaum Alawiyin ini, Ba'alawi ini nasabnya tidak terputus. Nasabnya ini tetap sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini yang akan kita kaji lebih fokusnya, lebih pokoknya adalah kita akan menguak siapa sebenarnya sosok yang bernama Habib Lutfi bin Yahya. Nah, ini kita tahu Habib Lutfi bin Yahya ini dulunya beliau termasuk pengurus dari PBNU. Beliau menduduki jabatan sebagai mustasyar di PBNU masa khidmat 2022 sampai 2027. Nah, namun kemudian beliau ini mengundurkan diri, ya, sebagai mustasyar di PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena dengan alasan beliau ingin fokus kepada Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang disingkat dengan Jatman, di mana Jatman ini adalah organisasi sufi di bawah naungan NU, dan tentunya ini adalah organisasi sufi terbesar di dunia, ya. Jadi menaungi dari ordo sufi atau aliran-aliran thariqah di seluruh dunia. Jadi di bawah naungan Jatman, yaitu bagian dari Nahdlatul Ulama. Nah, Habib Lutfi ini
anak dari pasangan Al-Habib Al-Hafidh Ali Al-Ghalib bin Hashim bin Yahya, dan pasangan dari ibu beliau Sayyidah Al-Karimah Asy-Syarifah Nur bin Muhsin. Nah, Habib Lutfi ini lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 10 November 1947 atau 27 Rajab 1367 Hijriah. Nah, nama lengkap beliau yaitu Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya menikah dengan Syarifah Salma bin Hashim bin Yahya dan dikaruniai 5 anak. Nah, jadi Habib Lutfi ini memiliki 5 anak, di antaranya yaitu Syarif Muhammad Bahauddin, kemudian Syarifah Zainab, Syarifah Fatimah, Syarifah Ummi Hanik, Sayyid Muhammad Hussein Syarif Hidayatullah. Nah, ini tentang sekilas sosok Habib Lutfi bin Yahya. Beliau ini adalah pemimpin Thariqah Jatman atau Thariqah di seluruh dunia di bawah naungan dari Nahdlatul Ulama. Beliau ini mendapatkan ilmu di bidang agama dari ayahanda beliau yaitu Habib Ali Al-Ghalib. Kemudian beliau pernah mondok di pondok pesantren Benda Kerep, Cirebon, Jawa Barat, yaitu pada tahun 1959. Kemudian melanjutkan pendidikan agama di pondok Kiai Said Tegal. Kemudian mondok di Kiai Muhammad Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Ali di Purwokerto, Jawa Tengah. Dan beliau juga pernah mendapatkan beasiswa melanjutkan belajar di Hadramaut, Yaman selama 3 tahun. Nah, ini sekilas tentang profil sosok yang kita kenal yaitu Habib Lutfi bin Yahya, dan beliau ini sering kalau kita dengar ceramahnya ini banyak menggaungkan tentang persatuan umat, persatuan bangsa Indonesia, tentang semangat patriotisme, semangat nasionalisme. Jadi wajar kalau ternyata beliau ini sangat populer sekali, sangat dimuliakan di organisasi NU. Ya, karena pembawaannya yang teduh, yang mendamaikan, sehingga banyak masyarakat yang simpati, yang sangat kagum dengan ceramah beliau, termasuk tema-tema tentang nasionalisme, cinta kepada Indonesia, cinta kepada NKRI. Sehingga wajar beliau ini juga pernah mendapatkan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press periode 2019 sampai 2022. Ya, juga beliau ini anggota The Royal Al-Bait Institute for Islamic Thought Yordania sejak 2019 sampai sekarang. Ya, dan beliau juga mendirikan Majelis Ta'lim Kanzus Sholawat. Nah, pernah menjabat sebagai Ketua MUI Jawa Tengah 2026 sampai 2011. Di antara karya beliau, ini kalau kita sekilas secara singkat, karya buku Jihad Ekonomi dalam Bidang NKRI, Belajar Nasionalisme dan Ekonomi kepada Maulana Habib Lutfi bin Yahya, penerbit Ladang Kata, yang diterbitkan 2019. Kemudian beliau juga mengarang buku Sejarah Maulid Nabi, Meneguhkan Semangat Keislaman dan Kebangsaan, penerbit Menara Publishing 2015. Kemudian buku Umat Bertanya Habib Lutfi Menjawab, penerbit Majelis Khair 2015. Kemudian buku beliau juga yang berjudul Jalan Vertikal, Sebuah Tinjauan Integratif Ahlus Sunnah wal Jamaah, penerbit Habib Lutfi Foundation 2009. Kemudian buku Nasihat Spiritual Mengenal Thariqah ala Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, penerbit Menara Publisher 2007. Kemudian buku Secercah Cinta, Jalinan Cinta Seorang Hamba dengan Sang Pencipta, penerbit Menara Publisher 2012. Nah, ini sekilas tentang Habib Lutfi, profil tentang kehidupan beliau. Kemudian kalau kita lihat dari sanad beliau, sanad
nasabnya ini Habib Muhammad Lutfi bin Yahya bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya Ba'alawi bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Ali bin Alwi Muhammad Maudawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghayr bin Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Ba'alawi, kemudian Ubaidillah. Nah, inilah yang kemudian pada tingkat sanad atau nasab sosok yang bernama Ubaidullah atau Ubaidillah inilah yang dipertanyakan kelompok Kiai Imaduddin Utsman yang menggugat bahwasanya Ubaidullah ini adalah bukan dari nasab Rasulullah, tidak sambung, artinya terputus sampai kepada tokoh yang bernama Ubaidullah. Kemudian lanjut lagi, Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nakib Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau nasab beliau. Dan di sini karena saya bukan ahli tentang nasab, maka saya tidak akan mengatakan apakah sanad nasab beliau ini tersambung atau terputus. Tapi saya sebagai kaum ahlu sunnah wal jamaah tetap untuk bagaimana berprasangka baik kepada beliau. Ya, jadi tidak kemudian mengatakan sanadnya terputus, tetap berprasangka baik kepada beliau, bahasanya beliau sanadnya atau nasabnya ini adalah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena bagi saya ini seseorang apakah itu nasabnya keturunan Rasulullah atau tidak itu bukan sesuatu yang penting. Ya, karena yang terpenting adalah tentang bagaimana orang ini dihormati atau dimuliakan ini karena ilmu dan karena akhlaknya, karena budi pekertinya, bukan karena sebatas nasab. Maka orang yang akhlaknya buruk walaupun dia nasabnya sampai kepada Rasulullah, maka tidak layak untuk kita ikuti, tidak layak untuk kita teladani. Ya, kalaupun seandainya memang faktanya nanti Habib Lutfi bin Yahya ini nasabnya terputus, ya tidak masalah, tidak mengurangi kecintaan saya kepada beliau, kepada Habib Lutfi bin Yahya, karena beliau ini memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ceramahnya tentang nasionalisme, persatuan bangsa agar kita tidak terpecah belah, tidak tercerai-berai, tidak saling bersengketa, tidak saling bermusuhan. Bahkan beliau ini dicintai bukan hanya kaum Aswaja, bukan hanya umat Islam di Indonesia, tapi kaum non-muslim pun ini menaruh simpati, menaruh kagum yang sangat luar biasa kepada Habib Lutfi, karena beliau adalah perekat persatuan bangsa di atas semua agama, semua golongan. Ya, karena ini beliau ini sangat dimuliakan di Nahdlatul Ulama. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian kita membenci Habib Lutfi bin Yahya. Justru kita patut bersyukur kepada beliau. Beliau ceramahnya lebih banyak menggaungkan tentang persatuan bangsa, kecintaan kepada Indonesia. Dan ini sangat jarang ulama seperti beliau. Ya. Nah, ini tentang pandangan saya tentang Habib Lutfi. Maka di sini akan terkuak siapa Habib Lutfi yang sebenarnya. Maka kita selaku kaum ahlus sunnah wal jamaah jangan sampai kita terpecah belah, kemudian kita dibentur-benturkan antara ulama pribumi dengan ulama pendatang atau kaum Ba'alawi atau kaum imigran dari Yaman. Ya, hendaknya kita tetap menjaga persatuan bangsa, siapapun ulamanya, baik itu ulama pribumi, ulama Indonesia, ulama asli maupun ulama pendatang, ini memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kita jadikan patokan untuk siapa kita muliakan ini bukan berdasarkan nasabnya. Yang
kita jadikan patokan, teladan kita adalah bagaimana akhlaknya dan bagaimana ilmunya. Itulah yang menjadi motivasi kita, kecintaan kita kepada ulama. Jangan sampai kita mau dibentur-benturkan, akhirnya kita terpecah belah, saling bermusuhan, saling bersengketa, mana kawan kita, saudara kita yang pro kepada habaib, mana kemudian ada lagi muncul yang anti habaib atau anti Ba'alawi. Kalau kita bermusuhan, kalau kita bersengketa, kalau kita saling gontok-gontokan hanya karena nasab yang tidak pernah selesai kita bahas, nanti yang paling senang siapa? Yang paling senang adalah kaum Salafi Wahabi. Mereka telah sukses memecah belah kita, sama-sama kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita tahu baik ulama pribumi, ulama asli Indonesia maupun ulama pendatang, kaum imigran dari Yaman, yang kita tahu mereka adalah habaib, ini juga mereka kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jangan sampai kita sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah saling cakar-cakaran, saling bermusuhan, akhirnya kita terpecah belah. Akhirnya di sini yang tepuk tangan, yang senang adalah kaum Salafi Wahabi, yang secara pelan-pelan mereka akan menggerus kita, menggerus akidah kita, menggerus amalan-amalan kita, amalan kita yang itu tidak pernah kita sadari. Jadi mereka kaum Salafi Wahabi ini menari di atas permusuhan kita, permusuhan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita tahu sangat memprihatinkan sekali kelompok yang anti habaib, anti Ba'alawi, bukan hanya sekedar kritik secara ilmiah apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman, tapi lebih parah daripada itu. Mereka membenci, mencaci maki, menghina habis-habisan kaum Ba'alawi, kaum pendatang, kaum imigran, yang mereka lebih merasa lebih mulia, lebih suci, lebih bersih, lebih mulia di antara kaum imigran, kaum Yaman atau kaum Arab Yaman. Maka inilah tidak tepat. Ya, ini adalah sikap arogansi. Maka ini sebagai kritik kepada Ba'alawi itu juga perlu kita sampaikan, termasuk tesisnya Kiai Imaduddin Utsman perlu kita hargai, kita apresiasi, tapi jangan sampai kemudian dengan munculnya kritik ini menimbulkan kebencian, menimbulkan kedengkian, ya, kebencian yang membabi buta, akhirnya mencaci maki, memfitnah. Kita harus realistis, kita harus bisa bersikap adil. Kalau memang ada habaib yang akhlaknya buruk, ya kita kritik, ya kita berikan nasihat. Jangan sampai kemudian kita caci maki. Kalau ada habaib ulama dari Yaman yang mereka memang punya kontribusi untuk Indonesia, dakwahnya yang luar biasa, termasuk Habibana Habib Lutfi bin Yahya, maka kita tidak boleh menutup mata, menutup akal kita. Tetap kita hormati, kita muliakan, karena mereka memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Habib Lutfi bin Yahya, kemudian Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dan sebagainya. Banyak ulama-ulama, Habib Jindan misalnya. Ini banyak sekali ulama-ulama habaib. Entah itu apakah terputus atau tidak sanadnya kepada Rasulullah, tapi mereka tetap wajib untuk kita muliakan, wajib untuk kita hormati. Bukan hanya sebatas karena mereka ini habaib, tapi karena sesama manusia, sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya karena kita bisa membuktikan sanad mereka atau nasab mereka para habaib terputus, jangan kemudian mengurangi kecintaan kita kepada habaib, mengurangi kecintaan kita kepada ulama. Ya, karena kita tahu habaib ini juga mereka adalah ulama yang memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang mumpuni. Walaupun ada juga habaib yang abal-abal, yang akhlaknya buruk, yang mereka akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Itulah yang perlu kita kritik, perlu kita berikan nasihat. Maka perlunya di sini kita adil, menghindarkan segala kedengkian, kebencian kepada siapapun. Kalau orang sudah dihinggapi rasa sombong, rasa benci, maka dia diharamkan jasadnya untuk bisa masuk surga. Selagi di dalam hatinya ada sikap sombong, arogansi, merasa sebagai ras yang mulia di antara ras yang lain. Maka kalau ada habaib yang akhlaknya buruk, kita berikan nasihat dan juga kita maafkan.
hendaknya kita untuk bisa legowo memaafkan siapapun, termasuk seandainya memang Habib Lutfi ini dipandang oleh sebagian masyarakat Indonesia, kaum NU, warga NU yang merasa dianggap Habib Lutfi ini bersalah, maka hendaknya kita untuk bisa memiliki kelapangan dada, keluasan hati untuk memaafkan. Dan kita juga tidak bisa menutup mata segala kebaikan, segala jasa, segala kontribusi para habaib di Indonesia yang sudah banyak perjuangannya, baik itu sebelum Indonesia merdeka, pra kemerdekaan, perjuangan mengusir penjajah, sampai kemudian hari ini yang turut mewarnai dakwah di Indonesia, tentunya dakwah Aswaja. Kita tahu keberadaan habaib ini menguatkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa jadinya kalau tidak ada habaib, tidak ada ulama-ulama yang dari Yaman? Tentunya Aswaja hari ini bisa diserang habis-habisan oleh kaum Salafi Wahabi. Maka jangan sampai Anda mengkritik habaib, silahkan saja, tapi jangan sampai kemudian kehilangan kewarasan, kehilangan akal, kehilangan akhlak. Jangan sampai karena Anda mengkritik para habaib, karakter Anda, watak Anda ini seperti Salafi Wahabi yang mereka mencaci maki habis-habisan, mencerca, menghina para habaib, menghina para ulama. Jadi yang dibenci oleh Wahabi diantaranya habaib juga termasuk ulama Wali Songo. Nah, itu ulama-ulama yang asli Nusantara. Nah, untuk itu kita perlu membedakan sikap kita. Boleh kritik, boleh memberikan nasihat, boleh mengajukan gugatan kepada habaib, silahkan, tapi dengan akhlak yang baik, sebagaimana baginda kita beliau adalah teladan kita, teladan untuk seluruh manusia, teladan bagi bangsa pribumi, teladan bagi para habaib atau manusia yang ada di seluruh muka bumi ini. Beliau adalah uswatun hasanah, teladan bagi manusia. Nah, ini perlu saya kutip ayat Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Hendaknya yang kita utamakan adalah keadilan. Jangan kebencian, jangan merasa sombong di antara ras, di antara kaum yang lain. Wala yajrimanakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu. Ya. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, hendaknya kita realistis, kita bisa adil, bisa menerima segala apa yang diberikan oleh para habaib, kelebihannya kita terima, kita syukuri, kita apresiasi. Kalau ada kekurangannya atau keburukannya, kita berikan nasihat, kritik yang baik, kritik yang memberikan manfaat. Jangan sampai kita sesama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Nusantara atau ulama pendatang, ulama pribumi ataupun ulama Arab, jangan sampai kita berpecah belah sehingga nanti leluasa kaum Salafi Wahabi merusak barisan persatuan kita. Sejak dulu, sejak Mbah Hasyim Asy'ari merintis NU, kaum Wahabi sudah merajalela. Kemudian persatuan di antara ulama Nusantara dengan ulama pendatang, para habaib, kita bisa kokoh, bisa kuat, bisa merintis Nahdlatul Ulama. Dan sekarang jangan sampai kita dibentur-benturkan antara ulama pribumi dan ulama pendatang, sehingga nanti NU bisa wassalam, bisa selesai, bisa hancur lebur karena kita sama Ahlus Sunnah wal Jamaah bercerai-berai, berperang, kita bermusuhan, perang saudara. Nah, jangan sampai itu terjadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Mudah-mudahan kita doakan ulama kita, baik ulama pribumi, Wali Songo, mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Ulama-ulama saat ini yang masih hidup, masih sugeng, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ulama Nusantara yang asli maupun ulama pendatang, ulama dari Yaman, para habaib, syarif, sayyid, syarifah, semuanya ulama-ulama yang sudah memberikan kontribusi ilmunya untuk dakwah di Nusantara ini.
mendatangkan keberkahan. Mereka semuanya selalu dijaga oleh Allah, diberikan umur yang panjang. Wabil khusus ulama kita Habibana Habib Lutfi bin Yahya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur sehingga beliau tetap eksis dalam memberikan pencerahan, memberikan nasihat, memberikan wejangan weweling kepada kita semuanya. Mudah-mudahan beliau beserta keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya. Kita semuanya bisa meneladani ulama-ulama kita yang ada saat ini sehingga kita bisa melanjutkan dakwah beliau semuanya. Dakwah untuk menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di bumi Nusantara. Jangan sampai kita putus, jangan sampai nanti NU tumbang, jangan sampai NU nanti padam hanya karena kita perang saudara. Mudah-mudahan paham Salafi Wahabi bisa kita bendung, jangan sampai kemudian menguasai negeri kita yang sangat kita cintai. Mohon maaf atas segala hilaf. Jika saudara, sahabat semuanya ingin memberikan masukan, memberikan saran untuk nasihat kepada saya, tentunya saya adalah al-faqir, miskin ilmu. Ya, tentunya mengharapkan nasihat dari Anda semuanya, para sahabat-sahabat yang ada di majelis ini. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah menjaga keimanan, keislaman kita tetap dalam barisan Ahlussunnah wal Jamaah, ukhuwah Islamiyah. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.